wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melanjutkan kegiatan kita belajar terjemah Al-Qur'an dengan metode Azhariyah di kelas ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari kegelapan bodohnya umat manusia kepada cahaya terang benderang dengan iman dan ilmu. Terima kasih juga tadi yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahannya sangat menyentuh ya, bacaannya bagus dan terjemahan juga bagus. Mudah-mudahan yang lain ikut berpartisipasi ya, menyumbangkan bacaan Al-Qurannya dan juga tilawahnya untuk kelas kita ini, supaya kelas kita ini lebih semarak dengan banyaknya yang berpartisipasi dalam berbagai hal, dalam terjemah, dalam membacakan tilawahnya dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Baiklah, kita langsung saja sebagaimana yang sudah kita sepakati bahwa 2 kali seminggu itu kita bagi 2. Hari ini bagiannya yaitu mengulang pelajaran yang lalu, yaitu yang dari awal. Ini kesempatan baik buat yang baru bergabung dan juga yang bergabungnya terlambat atau belakangan. Ada juga masih yang baru-baru, kelihatannya ada yang betul-betul baru bergabung mungkin kali ini, ada yang baru bergabung 2 kali. Ini kesempatan baik untuk bisa mengikuti dari awal, jadi tidak ada yang ketinggalan. Di awal kita akan seperti biasa membahas PR, dan saya harapkan PR, dan ini PR pelajaran lama, saya mengharap partisipasi dari peserta yang baru ya. Mohon kepada peserta yang sudah lancar, yang sudah mahir, memberikan kesempatan kepada peserta yang baru bergabung supaya jelas pemahamannya tentang pelajaran yang kita berikan kemarin. Jadi pertama kita akan membahas PR dulu, yang kedua kita mengulang pelajaran yang lalu, dan yang ketiga untuk yang sekarang yaitu latihan bersama menerapkan pelajaran yang sudah kita pelajari dari awal sampai dengan yang kemarin ya, tentang kata kerja bertasdid. Itu pelajaran yang sudah kita lalui dan kita langsung terapkan kepada Al-Quran. Jadi ada 3 bagian. Pertama kita membahas PR, yang kedua mengulang pelajaran lama, dan yang ketiga latihan bersama untuk seluruh pelajaran yang sudah kita pelajari. Baik, sekarang saya langsung share screen ya. Langsung share screen. Ini langsung saja bagi yang membuat PR ataupun tidak membuat PR, kita tidak sempat ngecek, jadi langsung dikerjakan di sini. Seperti biasa, raise hand. Bu Rina bisa menunjuk ke yang raise hand. Saya tidak munculkan di sini supaya ini bisa kita jadikan rekaman. Ya. Ya, saya komunikasi ya dengan Bu Rina ya. Ya, baik Ustazah. Saya minta peserta yang baru bergabung dan tidak ikut dari awal yang untuk mengerjakan PR, dan 1 orang 1 aja ya, supaya banyak yang berpartisipasi. Untuk pertama ini boleh unmute ya, mic-nya boleh di unmute supaya nanti bisa kedengaran suaranya. Silakan siapa yang akan mengisi latihan ini, isilah isim dengan tanda alif lam dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ada yang raise hand? Belum ada Ustazah. Belum ada, berarti belum ada yang bikin PR. Tapi ada nih yang bikin PR. Tadi Pak Marwan raise hand tapi udah dibatalkan. Nah, jadi apa, yang baru-baru belum ada yang raise hand? Belum ada. Ada Pak MZ. Pak Irman ya, Pak Irman, silakan Pak Irman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya coba Ustazah. Yang pertama dari Bismillah Ustazah. Dari ayat 1 aja.
ayat 2 Alkitab, Alkitab ya. ayat 3 Alladzina. Satu aja Pak, ayat 1, terus nomor ayatnya berapa Pak? Ayat Alkitab itu ayat 2. Ayat 2, ya. Cukup ya Pak ya, kita ingin yang lain ikut berpartisipasi. Betul Pak ya, itu isim ya Pak? Tandanya Ya, alif lam. Ya. Ya silakan selanjutnya. Udah Ibu Febri. Silakan Bu Febri. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu Al-Lazina. Ayat ketiga. Al-Lazina ayat ketiga, iya betul. Lanjut. Oke, Ibu Alibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di ayat 3 itu al-ghaibi. Al-ghaibi. Ya kita belum belajar Bu, kita belum kenalkan itu ya. Sekarang kita anggap pemula nih. Jadi yang kelihatan alif lamnya. Jadi yang alif lamnya As-salawatan. ya as-salata. Jadi ini untuk pemula kita yang betul-betul kelihatan ya. Yang yang disambung dengan huruf jar dan lain itu nanti dulu. Ya, ini untuk pemula. Iya, supaya jangan bingung ya. Itu kok jadi nggak ada alif lamnya kok, ada ba gitu kok dibilangnya ada alif lam ya. Ini yang kelihatan aja. Nanti kita bertahap ya. As-salata. Ayat keberapa Bu? Ayat 3 tadi. Ayat 3 juga. Masya Allah, ya betul. Selanjutnya, Bu Reni, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya al-lazina di ayat keempat Ustazah. Ayat keempat, iya betul. Lanjut. Oke, Bu Elina, terakhir. Bu Elina, silakan. Iya, tadi al-lazina. Ayat terakhir yaitu ayat 5 al-muflihun. Al-muflihun, iya. Ayat Kelima terakhir. Iya betul ya. Ya ini ya untuk yang baru bergabung kita lihat di sini pelajaran kita kemarin itu tentang isim yang tandanya ada alif lam. Jadi semua kata-kata ini al-kitabu, al-lazina, as-salata, al-lazina, al-muflihuna semua ada alif lam. Ya berarti ini adalah isim. Ya ini pelajaran kita minggu lalu. Ini mudah ya. Yang selanjutnya. Selanjutnya silakan. Belum ada yang lain, saya lagi Ustazah. Ya udah yang baru-baru masih malu ya. Silakan siapa aja yang silakan siapa aja boleh ikut. Tadi kita berikan kesempatan untuk yang baru-baru. Silakan sekarang. Bu Febri. Ya, yang lain ikut juga ya, partisipasi. Silakan Bu Febri. Ya, sekarang ayat ayat yang pertama Al-Lazina ayat ke-6. Ayat ke-6. Ya, nomor 1 Al-Lazina ayat ke-6. Lanjut. Lanjut Bu Suherti. Silakan Bu Suherti. Di-unmute Bu. Bu Suherti di-unmute dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-Nasi ayat 8. Yang kedua, masih ada yang sebelumnya Bu. Oh, masih ada. Jadi sebelum An-Nasi itu ada Allah ya. Ada Allah. Allah itu ada alif lamnya juga ya. Ya. Allah itu ada alif lam berarti termasuk isim ya. Kita sekarang mencari yang ada alif lamnya. Berarti itu isim. Lanjut. Lanjut Bu Ines. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An-Nasi ayat 8 Ustazah. Oh, boleh dibuka videonya ya Bu ya. Supaya lihat wajahnya ya. Iya, betul sekali. An-Nasi ayat 8. Bu ingat dari mana Bu
Bu Inet, domisilinya di mana? Saya di Jakarta Timur, Ustazah. Jakarta Timur, dekat ya, kita tetangga kalau gitu. Iya. Iya, betul sekali. An-Nasi ya, di sini yang kita tandai sini ada alif lam ya, berarti isim. Lanjut, Bu Rina silakan. Ini ada nomor santrinya tapi nggak ada nama siapa ya? Ada 64188. Saya Bu Rina. Oh iya, tolong dikasih namanya Bunda. Lupa. Oke, ya dipersilakan Bunda siapa? Namanya siapa, Bu? Oh, Diana. Iya, silakan Bu Bunda. Diana. Ya. Oke. Ada Al-Ardi. Kita lihat. Al-Ardi ayat Ada sebelumnya nggak? Ada sebelumnya nggak? Sebelumnya kayaknya enggak. Ada. Ada Ustazah. Yang sebelumnya coba lihat dulu sebelumnya. Ada. Al-Akhiri. Al-akhir ya, al-akhiri ya kan? Al-akhiri ayat keberapa? Ayat ke-7-8. Ayat ke-8 ya. Jadi semua yang ada alif lam aja. Yang belum disambung dengan yang lain-lain, yang kelihatan aja ya. Al-akhiri. Jadi yang keempat itu al-akhiri, ayatnya ayat ke-8. Lanjut. Disambung Bu Indah Kirana, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ke-9 alif lam ada Allah. Ada Allah, iya betul sekali Bu Kirana. Domisili di mana Bu? Saya sudah balik ke Indonesia Ustazah tadinya dari New York. Wow, dari New York udah ikut? Ya sudah. Udah ikut ya, masa sekarang udah tinggal di Indonesia? Ya, balik ke Indonesia lagi. Menetap di sini Bu, udah netap di sini? Tidak, Ustazah, saya kemarin visit kunjungin anak saya yang tugas di sana selama 6 bulan. Oh gitu. Iya. Lanjut ya Bu, belajar ya Bu ya. Terima kasih. Sama Bu, Assalamualaikum. saya juga udah tinggal di Jakarta Bu. Lanjut Bu Rina. Oke, Bu Reni Dania, silakan. Bu Reni. Ya baik, Bu Rina. Ya, silakan. Yang berikutnya al-lazina. Ayat keberapa? Ayat ke-9 Ustazah. Ya, al-lazina ayat ke-9. Bu Reni nggak kelihatan wajahnya ya? Iya, biar kenal Ustazah. kita kalau kelihatan wajahnya kan bisa kenal. Iya. Iya. Al-lazina ayat ke-9. Ya ibu-ibu, Ayat ke-9. videonya dibuka ya, biar saya juga bisa kenal. Ibu-ibu lihat wajah saya, masa saya nggak lihat wajah ibu-ibu. Iya, lanjut ya. Oke, Bapak Abdurrahman, silakan. Baik, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ayat ke-10. Iya, semua yang ada alif lam ya, biarpun berulang terus kita tulis ya. Di sini ternyata dari ayat 6 sampai ayat 10 sudah ada 3 kata-kata Allah. Makanya kata-kata Allah, lafzul jalalah itu dalam Al-Quran paling banyak, paling sering disebut. Ya, dari ayat 6 sampai 10 aja sudah ada 3 lafaz Allah. Ya. Baik, lanjut. Oke, Bu Adiati, silakan. Bu Adiati Fitri, mungkin mic-nya di unmute dulu. Sebentar. Al-Ardi ayat ke-9. Betul sekali. Al-Ardi ayat ke-11 ada alif lam ya. Pelajaran kita sekarang alif lam. Kalau ada alif lam itu berarti isim ya. Isim itu masuk kata benda, kata sifat, kata penghubung ya. Itu termasuk isim semuanya. Lanjut. Ya, dilanjut dengan Bu siapa nih? Bu Inet. Sorry, bukan. Bu Mutia ya, Bu Mutia. Iya. Baik, di ayat ke-12 al-mufsiduna. Betul sekali, ayat ke-12 al-mufsiduna ya, yang kita cari sekarang adalah tanda alif lam ya. Tanda alif lam berarti itu isim. Lanjut, bagus sekali Bu. Bu Desmi Roza, silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ayat 14, Allazina. Allazina, ada masih berarti sebelumnya, Bu. Ayat ke-13 lihat dulu, Bu. 13. An-nasu. An-nasu ya, ada di ayat ke-13 ada yang pakai alif lam. An-nas ya. Ayat ke-13. Jangan ada yang ketinggalan, yang kelihatan aja alif lamnya. Bu Desmi Roza ya, dari Padang ya, Bu ya. Ya, Ya, lanjut. Lanjut Bu Leli Nirwani. Kan. Bu Leli. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ayat 14 Allazina. Allazina. Masih ada, Bu, di ayat ke-13. Lihat lagi. Cari lagi di ayat 13. As-sufaha'u ya, di ayat ke-13 ada lagi yang ada alif lamnya di situ, al ya. As-sufaha'u ya. Jadi udah 11 kita ketemu isim yang ada tanda alif lam di surat Al-Baqarah. Lanjut. Dan Bu Reni Soekarno, silakan. Bu Reni. Saya Bu. Iya, silakan. As-sufaha'u. Bu Reni bisa dibuka videonya, Bu. 2 kali as-sufaha. Iya, bisa dibuka videonya, Bu. Sudah, Ustazah? Bu Reni ya? Iya. Reni Soekarno. Oh, Reni Soekarno, bukan. Maaf. Ibu siapa? Turunin. Biasanya turunin kalau udah, Bu. Iya, udah. Tadi belum turun ya? Oke. Iya, di lower. Iya. Oke. Iya, Ibu Reni Soekarno belum ya? Atau dilanjut Bu Mulyana? Dilanjut Bu Mulyana. Nggak ada yang kedengaran suaranya. Reni Soekarno. Oh ya, Reni Soekarno. Silakan Bu Reni. Alazi. Setelah di ayat ke-13 ada apa lagi, Bu? Ada berapa yang ada alif lam di ayat ke-13? 13. Setelah as-sufaha ini Ibu bikin apa di PR? Sufaha juga ada lagi, Ustazah? Iya, diulang. Kalau ada lagi, diulang lagi. Nggak apa-apa. Supaya kita ketemu jumlahnya berapa yang ada alif lam. Ada lagi sufaha. Ada. Sufaha. Ayat keberapa? Oh iya. Di ayat ke-13 ya, Bu ya, sama ya? Iya. Iya, nggak apa-apa. Kita identifikasi semua yang ada alif lam. Berarti di sini ada 2 kali terulang as-sufaha ya? Iya. Tandanya alif lam. Baik. Lanjut. Lanjut Bu Mulyana. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 14 Allazina. Allazina lagi, sering sekali allazina ya, makanya ada ayat-ayat yang terulang sangat sering. Ini allazina ada alif lam di depannya. Ya berarti ini isim, walaupun kita belum tahu artinya, kita tahu bahwa ini isim. Lanjut. Oke, Pak Patria silakan. Pak Patria Panai, silakan Pak. Ya, di ayat ke-15 Allahu. Allah lagi, Masya Allah, Allahu aja di sini sudah ada 4 kali terulang. Di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 15 sudah 4 kali terulang lafzul jalalah. Masya Allah, lanjut. Gampang ya pelajarannya. Lanjut Bu Yulfiarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allazina di ayat yang ke-16. Betul, allazina ayat ke-16. Allazina lagi udah berapa kita ketemu allazina dari ayat 6 sampai ayat 16 sudah ada 4 allazina ya. Di ayat ke-6, di ayat ke-9, di ayat ke-14 dan di ayat ke-16. Sudah ada 4 kali allazina, 4 kali Allah, lafzul jalalah. Lanjut, masih ada?
Sudah selesai. Sudah tidak ada yang leser lagi. Mungkin bisa. Masih ada nih. Silakan, masih ada yang mau. Dapat Boleh. Yuzarli. Ibu atau bapak ini? Yuzarli, silakan, Bu Yuzarli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dolalah, Ad-dolalah ayat keberapa, Bu? ayat ke-16. Ayat ke-16 ad-dolalah ya, ad-dolalah. Nah, jadi kita sudah mengidentifikasi dari ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-16 surat Al-Baqarah, kita temukan isim dengan tanda alif lam sebanyak 16 kata. 16 kata ada Allah terulang 4 kali, al-lazina terulang 4 kali, as-sufaha terulang 2 kali. Nah, dari sini sejak kita sudah bisa melihat ada ayat-ayat yang sangat sering terulang. Termasuk An-Nas. An-Nas juga terulang di sini 2 kali. Nah, dengan begini kita bisa melihat ya di dalam Al-Quran, baru dari 1 lembar ini kita sudah melihat kira-kira isi dari kandungan Al-Quran tersebut banyak kata-kata yang terulang. Yang nanti kalau kita pahami dengan baik, mudah-mudahan kita bisa juga menerjemahkannya dengan baik. Selesai ya PR kita lanjut ke pelajaran kedua nih, pertemuan kedua kita ulang. Perhatian, nah sekarang co-host di mute semua saja kecuali Bu Rina. Saya komunikasi dengan Bu Rina. Mohon perhatiannya, pelajaran kita kemarin tentang isim ya. Kita ulang kembali bahwa kalimat dalam bahasa Indonesia itu asal usulnya dari bahasa Arab kalimat. Cuma dalam bahasa Indonesia penggunaannya beda. Dalam bahasa Indonesia kalimat itu susunan kata-kata. Kalau kalimat dalam bahasa Arab adalah kata, bukan susunan kata. Kata. Jadi saya akan menggunakan kalimah untuk bahasa Arab, kalimat untuk bahasa Indonesia. Kalau saya katakan kalimat, berarti bahasa Indonesia ya, susunan kata-kata. Kalau kalimah, berarti bahasa Arab, yaitu terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Sekarang kita belajar tentang isim dulu. Apa itu isim? Kemarin sudah kita jelaskan, isim adalah nama, termasuk nama benda, nama hewan, nama tumbuh-tumbuhan, nama kota, nama negara, termasuk kata sifat, kata penghubung, dan kata penunjuk, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam isim dalam bahasa Arab. Ya. Jadi kalau kita mengatakan misalnya besar, cantik misalnya, jauh itu isim ya dalam bahasa Arabnya. Jadi kita tidak bisa memisah-misahkan antara kata benda dengan kata sifat. Kita masukkan semua dalam kategori isim. Baik, hari ini pelajaran kita tentang isim kembar dengan tanda alif lam. Ya, yang sudah belajar, yang udah ikut dari awal, pasti sudah kenal yang namanya isim kembar. Apa tuh isim kembar? Ada 2 isim, ya, bentuknya sama, ya kan? Ada alif lam dua-duanya, dan juga baris terakhir, harakat terakhir dari kata tersebut juga sama. Kalau U sama-sama U, kalau A sama-sama A, dan I juga sama-sama I. Itu kita sebut dengan isim kembar dengan tanda alif lam. Contohnya ya. Nah, di sini kita langsung nih, ini contohnya al-filu al-kabiru. Al-filu al-kabiru, sama-sama ada alif lam. Al-filu ada alif lam, al-kabiru ada alif lam. Kemudian al-filu harakatnya dhammah, bunyinya U. Al-kabiru harakatnya dhammah, bunyinya juga U. Ini yang kita sebut dengan isim kembar. Jadi dia sama dan sebangun. Jadi ini jenisnya sama-sama male laki-laki, harus dua-duanya jenis laki-laki. Muzakkar kalau dalam bahasa Arab. Kalau jenisnya perempuan, dua-duanya juga harus jenis perempuan, muannas dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada tak marbutoh, dua-duanya harus ada tak marbutoh. Kalau satu tidak ada tak marbutoh, dua-duanya juga tidak ada tak marbutoh, baru kita sebut itu dengan isim kembar. Ya.
Isim kembar, baik. Bagaimana menerjemahkan isim kembar dengan tanda alif lam ini? Di sini ada rumusnya. Jika ada dua isim berturut-turut dan kedua isim itu sama-sama ada alif lam, maka isim yang kedua merupakan sifat atau keterangan dari yang pertama. Jadi al-fil ini diterangkan oleh al-kabiru. Jadi al-kabiru menerangkan al-fil. Al-kabiru ini sifat dari al-fil. Ini rumusnya. Bagaimana cara menerjemahnya? Cara menerjemahkannya adalah sisipkanlah yang di antara dua kata tersebut. Jadi bagaimana menerjemahkan al-filu al-kabiru? Kita sisipkan yang di antara dua kata tersebut. Al-filu al-kabiru jadinya gajah yang besar. Kenapa ada kata yang di sini? Karena dia kembar. Karena sama-sama ada alif lam, karena ujungnya sama-sama berbunyi u, berharakat dhammah. Ini kita sebut dengan isim kembar. Tandanya alif lam. Ini buat yang lama mengulang ya, jadi lebih mantap ya harusnya. Jadi yang namanya isim kembar sama-sama jenisnya, bajunya sama, warnanya sama ya. Kalau merah sama-sama merah, kalau kuning sama-sama kuning, hijau sama-sama hijau, baru disebut kembar. Jadi kalau yang satunya perempuan, satunya laki-laki dalam bahasa Arab bukan kembar. Dalam istilah terjemah kita ini istilah terjemah yang kita buat sendiri untuk memudahkan pemahaman kita bagaimana cara menerjemahkan bahasa Arab, bahasa Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia supaya bisa dipahami makna dan tujuannya. Kita lanjut, uraiannya seperti ini. Al-filu al-kabiru. Kita lihat dulu al-filu. Kata pertamanya al-filu. Ini termasuk isim atau kata benda. Ya, al-fi'lu kita katakan isim. Kenapa? Kan ada alif lam. Makanya itu namanya isim. Kemudian tandanya apa kalau itu isim? Ada alif lam. Kalau nanti ketemu kata-kata tidak ada alif lam, berarti bukan isim ya. Ini salah satu tanda isim alif lam. Artinya apa? Al-fi'lu artinya gajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu ashabil fil. Al-fil itu artinya gajah. Ashabil fil, tentara bergajah. Jadi al-fil artinya gajah. Kata kedua al-kabiru. Al-kabiru. Isim atau bukan? Isim. Ya, isim. Kenapa? Karena dia kata sifat. Kata sifat kan juga termasuk isim. Bukan cuma kata benda aja yang isim. Kata sifat juga dalam bahasa Arab masuk dalam kategori isim. Ya, jadi al-kabiru masuk isim. Tandanya apa? Al-kabiru ini kita bilang itu isim karena ada alif lam. Ya, karena ada alif lam makanya al-kabiru ini kita sebut isim. Kemudian artinya apa al-kabiru? Al-kabiru artinya besar. Ya. Al-filu artinya gajah. Al-kabiru artinya besar. Bagaimana menerjemahkan dua kata ini kalau bergandengan? Cara menerjemahnya seperti rumus tadi, sisipkan yang di antara dua kata tersebut. Al-filu gajah, al-kabiru besar, gajah besar. Bagaimana menerjemahkannya? Sisipkan yang di antara dua kata tersebut. Jadi gajah yang besar. Ulang lagi. Sebentar ya, ini ada telepon masuk. Sebentar. Baik, diulang. Yang mau catat silahkan dicatat. Sebentar. Kita ulang lagi ya, pelan-pelan ya.
Saya ulang lagi. Yang terakhir. Kita belajar menerjemah Al-Quran dengan metode Azhariyah. Bagaimana metode Azhariyah? Menerangkan. Untuk menerjemahkan dua kata yang berupa isim, tandanya ada alif lam dua-duanya. Bagaimana cara menerjemahkannya? Kita uraikan dulu ya. Yang pertama, kata yang pertama ini kan al-fil, al-filu, al-filu. Ini al-filu ini isim atau bukan? Al-fil ini kata benda. Kata benda dalam bahasa Arab termasuk dalam isim. Saya akan selalu bawa isim ini, karena isim ini maknanya luas, bukan cuma kata benda. Nanti ada kata sifat, nanti ada kata penghubung, nanti ada kata penunjuk. Maka di samping kata benda selalu saya sambungkan dengan bahasa Arab isim. Ya. Al-filu adalah isim. Yang kedua, tandanya ini bahwa ini adalah isim. Apa tandanya? Ada alif lam. Kita mengetahui sebuah kata di dalam Al-Quran itu isim atau fi'il atau huruf karena ada tanda-tandanya. Di antara tanda isim adalah alif lam. Jadi kalau ada kata-kata diawali dengan alif lam, berarti itu sudah pasti isim. Nggak bisa dirubah menjadi fi'il atau menjadi huruf. Tidak bisa dirubah menjadi kata kerja. Ya, jadi al-fil, kata benda, yaitu isim, tandanya alif lam. Al-fil artinya apa? Al-fil gajah. Benda kan gajah? Kan kelihatan bendanya itu. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia kata benda. Karena gajah itu benda. Kelihatan bendanya. Dalam bahasa Arab disebut isim. Yang kedua ini al-kabiru. Al-kabiru. Ya. Al-kabiru ini termasuk isim atau bukan? Isim. Isim. Kenapa kita katakan itu isim? Ada alif lam. Ada alif lam ya. Kita belum tahu artinya, tapi kita bisa mengetahui itu adalah isim karena ada alif lam. Sekarang kita tahu artinya al-kabiru itu. Kita katakan itu kata sifat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab tetap isim karena dia termasuk kelompok isim. Ya, kata sifat, kata benda sama termasuk dalam kelompok isim dalam bahasa Arab. Tandanya apa itu isim? Ada alif lam. Al-kabiru, ada alif lamnya di awal. Al-kabiru. Ya, makanya ini kita sebut isim karena diawali oleh alif lam. Artinya apa? Artinya besar. Besar itu kan kata sifat, bukan kata benda ya. Besar. Ada bendanya, ada ukurannya. Jadi yang besar itu, yang ukuran itu kita sebut kata sifat. Di dalam bahasa Arab termasuk dalam kelompok isim. Ya. Lalu bagaimana menerjemahkan dua kata yang bergandengan ini, yang kembar ini, sama-sama ada alif lam, sama-sama harakat terakhirnya berbunyi u, artinya kembar betul-betul dia. Cara menerjemahkannya seperti rumusan tadi, sisipkanlah yang di antara dua kata tersebut. Jadi, al-filu, al-kabiru, terjemahnya gajah yang besar. Yang besar. Kenapa ada yang? Karena dua-duanya sama, dua-duanya kembar. Sama-sama ada alif lam, sama-sama harakat terakhirnya berbunyi u. Kalau sama-sama i, sama-sama a, boleh. Kalau salah satunya berbeda, itu bukan isim kembar namanya. Jadi yang kembar adalah yang ada sama-sama ada alif lamnya dan harakat terakhirnya sama juga, sama u, sama a atau sama i. Itu baru kita sebut dengan isim kembar. Bagaimana menerjemahkannya? Sisipkan yang di antara dua kata tersebut. Al-fil
gajah. Al-kabir besar. Maka di tengah-tengahnya kita sisipkan kata yang. Gajah yang besar. Jelas ya? Jelas Ustazah. Ya, gampang kan? Insya Allah. Ya, ini dipahami betul-betul. Jadi nanti karena kita akan masuk pelajaran-pelajaran lain, dasarnya dari sini nih. Kalau ayatnya panjang dan ininya sudah mengerti, itu enak sekali menerjemahnya. Kalau ini tidak mengerti frasa-frasa seperti ini, itu sulit ya memahami ayat secara keseluruhan. Kita lanjut, Bu Rina? Boleh lanjut? Boleh, insya Allah lanjut Ustazah. Ya, sekarang kita lihat contoh dalam Al-Quran. Kita kan belajar terjemah Al-Quran ya. Jadi mesti kita ambil contoh dari Al-Quran. Sekarang kita lihat Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Wah, ini barisnya nggak ketemu. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ini kira-kira isim kembar atau bukan? Ada alif lamnya. Ar-Rahman ada alif lamnya. Iya. Ar-Rahim ada alif lamnya. Iya. Ar-Rahmani barisnya I. Asra. Rahimi juga ini Rahimi ya. Barisnya juga I. Iya. Berarti kembar kan? Sama-sama ada alif lam dan sama-sama berbunyi I di ujungnya. Sama-sama kasrah. Iya. Ya. Iya. Coba kita urai. Ar-Rahmani ini apa? Kata pertama Ar-Rahmani. Kata Ini isim atau bukan? isim. Isim. Kenapa kita bilang itu isim? Ada alif lam. Ada alif lam ya. Ini kata sifat nih. Ar-Rahman ini kata sifat termasuk isim. Tandanya apa? Ada alif lam. Ya. Ini isim karena ada alif lam. Dan isimnya ini apa? Isimnya kata sifat dalam bahasa Indonesia. Karena Ar-Rahman ini artinya maha pengasih. Maha pengasih. Pengasih itu kan sifat, bukan benda. Ya. Pengasih itu sifat, bukan benda. Dalam bahasa Arab termasuk dalam kelompok isim. Jelas ya? Dari sini kata yang pertama Ar-Rahmani, kata sifat dalam bahasa Arab termasuk dalam kelompok isim. Tandanya itu isim ada alif. Artinya maha pengasih. Kita lihat kata yang kedua. Kata yang kedua Ar-Rahimi, barisnya mi nih. Ar-Rahimi. Ya. Isim atau bukan? Isim. Isim ya, sama kata sifat juga isim. Tandanya apa? Jadi ada alif lam. Ada alif lam ya kan? Kemudian artinya Ar-Rahimi maha penyayang. Ya. Ar-Rahman maha pengasih. Ar-Rahimi maha penyayang. Ya. Yang satu maha pengasih, yang satunya lagi maha penyayang. Bagaimana menerjemahkannya kalau dia bergandengan, kalau dia kembar seperti ini? Cara menerjemahnya sisipkan kata yang diantaranya. Ya, di antara maha pengasih dengan maha penyayang. Jadi Ar-Rahmani Ar-Rahimi terjemahnya maha pengasih yang maha penyayang. Jelas kan? Ya. Susah apa gampang? Insya Allah udah Ustazah. Paham ya? Diulang lagi atau bisa dipahami di sini? Paham insya Allah. Nah, kita masih ada contoh beberapa lagi ya. Kita lanjut Bu Rina. Ya, insya Allah lanjut Ustazah. Lanjut ya. Kita lanjut. Oh, ini ada contohnya di dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti kalau ketemu dua isim yang gandengan begini tandanya sama, maka terjemahnya harus disisipkan yang di tengah-tengah kedua kata tersebut. Kita lanjut dulu dengan Al-Qur'anil Hakimi. Al-Qur'anil Hakimi. Al-Quran, kata pertama Al-Quran. Kata kedua Al-Hakimi. Ya. Kita lihat uraiannya. Al-Quran ini isim atau bukan? Isim. Isim ya, kata benda. Al-Quran kan benda kan? Ya. Bisa kita lihat Al-Quran, bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita baca ya. Berarti dia kata benda. Kata benda dalam bahasa Arab termasuk isim. Tandanya apa kalau itu isim? Ya, alif lam.
ada alif lam ya. Berarti ini isim nih ada alif lam. Artinya apa? Artinya Al-Qur'an. Al-Qur'an yang kita baca, Al-Qur'an yang kita pegang, Al-Qur'an yang kita hafal, Al-Qur'an yang kita tadaburi. Ini benda kan kelihatan bisa kita pegang ya. Jadi Al-Qur'an ini isim. Yang kedua Al-Hakim. Kata kedua Al-Hakim. Ini isim atau bukan? Isim. Isim ya. Kenapa? Ada alif lam. Ya, karena kata sifat dia isim ya kan. Kata sifat masuk dalam isim. Ada tandanya ada alif lam. Nah, kemudian artinya apa? Artinya penuh hikmah. Penuh hikmah itu kan sifat ya. Penuh hikmah nggak bisa dirasa, nggak bisa dipegang, nggak bisa disentuh. Itu kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Arab termasuk dalam isim. Jadi bagaimana kita menerjemahkan Al-Qur'anil Hakimi? Al-Qur'an penuh hikmah. Caranya kita sisipkan yang di tengah kata tersebut. Jadi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Yang penuh hikmah. Ingat ya, kalau ada dua kata sama bentuknya sama bentuknya, sama harakat terakhirnya, berarti dia isim kembar. Nah, menerjemahkannya, sisipkan yang di antara dua kata tersebut. Boleh kita lanjut? Mau dicatat dulu? Insya Allah lanjut, Ustazah. Lanjut? Ya, insya Allah lanjut. Yang baru-baru masih mau nyatet nggak ya? Yang baru ikut. Ya, nanti biasanya Bu Nini bantu nanti ya. Iya. Jangan di-share di grup, nanti Bu Nini akan bantu. Bu Nini hadirkan insya Allah. Hadir insya Allah. Halo, Bu Nini hadir ya? Bu Nini ini selalu standby sebenarnya. Iya. Siap Bu Nini ini. Bu Nini nggak mau tampil. Iya. Baik, ini contoh di dalam Al-Quran di surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim ya. Jadi menerjemahkannya Al-Quran yang penuh hikmah. Kita lanjut. Ya, lanjut Ustazah. Cari contoh yang lain supaya lebih mantap lagi. Kita lihat ini, apakah ini isim kembar dengan tanda alif lam? Afwan Ustazah, ada pertanyaan nih dari Pak Herman. Apa bisa langsung bertanya sekarang atau nanti? Boleh. Silakan ini, silakan. Mungkin Bang Hasbi bisa dibuka itu mic-nya Pak Herman. Silakan Pak Herman mau bertanya. Mic-nya belum terbuka. Atau Pak Edi dulu, ada Pak Edi dulu. Silakan Pak Edi. Bisa di-unmute nggak ya? Bang Azbi dibantu ya, ini ada yang mau bicara. Dulu ya. Silakan Pak Edi. Iya. Mau bertanya Ustazah mengenai bertemunya dua isim ya. Kita kenal itu kan ada di kalimat jamak ada bentuk idhofah gitu ya. Yang isim pertama nggak pakai alif lam, tapi yang isim kedua pakai alif lam. Demikian pula pada kata sifat ada sifat mausuf begitu. Mohon penjelasannya bagaimana perbedaannya atau persamaannya gitu. Terima kasih. Videonya di-on-kan dulu kali Pak. Ya. Videonya dibuka dulu, tutup ya. Oke, gini. Ya, tes 1, 2, 3. Iya. Recording stopped. Ya, silakan Pak.
Dia mau bertanya Ustazah mengenai dua isim yang saling bertemu, yaitu itu kan ada bentuk idhofah ya, mudhof dan mudhof ilaih gitu. Itu yang isim yang pertama tidak pakai alif lam, yang kedua pakai alif lam. Begitu pula pada kata sifat, yaitu sifat mausuh begitu ya. Itu penjelasannya bagaimana kalau ada bentuk yang seperti itu gitu? Ustazah? Suaranya nggak masuk kali ya? Suara Bapak udah masuk, tapi justru Ustazahnya yang terpental ini. Ustazah, bisa masuk lagi kah? Pak Hasbi, bisa dibantu Pak Hasbi? Ya. Pertanyaannya diulang begitu? Enggak. Pertanyaannya sih sudah jelas. Semoga kalau Ustazah itu ya tadi masuk. Soalnya Ustazahnya terpental ini. Oh begitu. Iya. Jadi Ustazah kemana? Sabar ya Pak. Iya. Ya. Tapi kalau saya tadi dengar sih pertanyaan Bapak sepertinya udah terlalu tinggi ya Pak. Ini kan buat yang masih baru-baru belajar. Mungkin bisa pertanyaannya disesuaikan aja dengan pelajaran materi sekarang ya Pak. Sebetulnya sama, itu pertemuan dua isim gitu. Oh gitu ya. Mungkin kalau yang masih awam sekali masih nggak paham itu apa yang Bapak tanya. Itu udah kelihatannya Bapak udah pintar, udah jauh pelajarannya. Sebetulnya sama aja gitu. Sama ya. Cuman kok satunya ada alif lam, satunya enggak begitu. Ya, baik. Nanti kita tunggu Ustazah aja ya, Ustazah yang lebih paham. Pak Hasbi, jangan-jangan Ustazah itu tuh laptopnya nggak dicas, jangan-jangan. Oh begitu ya. Iya, suka lupa. Bisa lama nih, bisa lama. Ini ada pesan dari Bu Suhesti. Kalau bisa pertanyaannya pakai alif lam saja dulu, Pak. Udah saya. Iya, Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Ya Pak Mawan, silakan Pak Mawan. Sedikit saya menanggapi pertanyaan dari Bapak siapa tadi, lupa? Edi ya? Pak Edi Manto. Ya, memang susunan isim itu kan ada banyak. Ada susunan isim itu dua isim kembar. Dua-duanya alif lam. Ada susunan isim kembar juga. Dua-duanya tanwin. Tapi ada juga susunan isim salah satu ya, terutama kata pertama tidak ada tanwin, tidak ada alif lam, sedangkan kata kedua ada alif lam. Ya, itu yang saya tanyakan. Nah, ini bahasanya sudah harus melewat daripada yang sekarang dibicarakan gitu. Jadi
untuk saat ini mungkin kita tidak membicarakan itu. Kalau yang tadi disebut kata pertama tidak ada tanda alif lam dan tanwin, kata kedua ada alif lam, ini di dalam bahasan kita dinamakan kata majemuk di dalam bahasan kita. Nah, dan bisa juga kalau kata pertamanya terdiri dari huruf jar, maka susunannya dinamakan susunan kata depan di dalam bahasan kita yang sudah. Namun di dalam bahasan yang sekarang belum dibicarakan yang ini karena pengulangan. Kita hari ini baru pengulangan tentang isim kembar dengan alif lam. Nah, jadi begitu Pak. Jadi sabar, nanti baru akan berlanjut. Nah, begitu aja barangkali sering-seringan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua juga bisa memahami. Namun kalau sementara masih belum ada jaringan kepada ustazah, mungkin yang lain juga bolehlah kita sambil berdiskusi. Iya, betul. Ya, jadi itulah barangkali yang bisa saya sampaikan dari bahasan tentang yang salah satunya isimnya tidak ada tanwin, tidak ada alif lam, salah satunya ada alif lam, ada kemungkinan menjadi suatu kata yang disebut dengan kata majemuk atau susunan kata depan. Nah, ini sesuai dengan bahasan yang sudah diberikan. Karena kita menggunakan istilah-istilah bahasa Indonesia. Maaf Pak Asdi, itu Ilmu Afif minta tolong di-unmute Pak, itu Pak Asdi. Itu sementara dari saya demikian. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nambah Bu Rina? Ya, boleh silakan. Lagi Ustazah belum masuk, kita bisa diskusi. Ya. Di awal-awal kan ada juga anggota kita yang mungkin udah belajar bahasa Arab, udah agak apa ya, Bu Rina ya. Iya. Ustazah membatasi, jangan pakai istilah yang tinggi-tinggi dulu. Ini karena dari banyak yang awam, banyak yang dari awal betul belajar. Makanya beliau tidak menggunakan kata idhofah, Fedi, tapi menggunakan kata majemuk. Nah, nanti pelan baru kita masuk dengan istilah-istilah Arab, begitu kata Ustazah. Jadi kita sabar dulu menggunakan istilah-istilah yang belum dipahami. Nanti yang lain jadi bingung, Pak, maaf. Yang baru-baru nggak paham idhofah apa itu. Mungkin ada perbedaan. Bahasa Arab. Ya, memang boleh saya tanya, Pak Herman. Ya, Bu Rina. Boleh silakan Pak. Saya tadi mau nanya ke Ustazah. Itu kan tadi contohnya isim kembar itu antara kata benda dan kata sifat. Seperti Al-Quranul Karim. Atau tadi kata sifat dengan kata sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Apakah dua kata jenis kata itu saja yang bisa dikembarin atau ada yang kata lain juga? Pak Marwan mungkin bisa menjelaskan. Pak Marwan yang ilmunya udah lebih tinggi. Kalau saya sama-sama murid baru nih Pak. Baik, barangkali ini kan kita sama-sama aja nih. Sama-sama belajar baru. Hanya sesuai dengan yang sudah diberikan oleh Ustazah sampai saat ini, itu bisa banyak isim yang bisa kembar. Jadi hampir ya berbagai isim itu bisa kembar. Setiap isim yang ada alnya bisa kembar. Nah, jadi ya seperti Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, ya, Al-Alimul Hakim bisa. At-Tawwa Al-Alimul dia asal semuanya memenuhi syarat. Syaratnya seperti tadi. Dua-duanya kalau isimnya itu isim alif lam, jadi dua-duanya pakai al. Kemudian huruf akhirnya sama harokatnya. Kalau harokatnya dhamma, dua-duanya dhamma. Kalau harokatnya kasroh, dua-duanya kasroh.
Nah, jadi kalau at-tawwabur rahimu bisa juga maha penerima tobat dan maha penyayang. Apalagi banyaklah hampir ya setiap isim yang ada alif lam bisa kembar. Itu saya barangkali yang sesuai dengan apa yang sudah dapat dari bahasan yang sudah kita terima. Jadi tidak hanya terbatas. Begitu Pak, mohon maaf ini hanya sekedar yang kita ya sebatas pengetahuan kita, mungkin tidak ada penjelasan lebih lengkap. Ya sebatas yang kita sudah tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan atas penjelasannya. Bu Rina, nanti dalam PR kita yang telah lalu kan kita temukan itu nanti isim kembar ada alif lam. Misalnya dalam surat Al-An'am ayat 96 kata Ustazah kan. Ya. Nah, coba apa aja kata apanya yang ada itu kata majemuknya isim ada alif lamnya. Isim kembar ada alif lamnya. Nah, nanti dalam perjalanan insyaallah akan banyak ketemu kata-kata yang seperti yang ditanyakan oleh Bapak yang tadi. Itu. Ya. Kita harus betul-betul diulang lagi nih Bu Rina. Iya. Sama misalnya. Iya. Makanya jadi memang harus sabar yang udah pintar, yang udah belajar di luar ilmunya udah tinggi, mungkin mohon sabar ya. Dan untuk yang masih baru seperti termasuk Rina juga masih baru, masih banyak awam sama sekali. Ya berusaha mengejar sih memang ya. Berusaha untuk bisa paham cepat gitu. Bu Rina, nambahin Bu Rina. Iya boleh, silakan Bu Febri. Dibuka yang pelajaran pertama yang minggu lalu. Itu di situ dijelaskan oleh Ustazah macam-macam isim. Ya, di situ ada isim nama orang, nama hewan, nama buah-buahan, nama barang, nama kota, nama negara, kata sifat, kata penghubung dan kata penunjuk. Nah itu kelompok isim. Jadi semua isim yang masuk dalam kelompok itu bisa termasuk seperti tadi yang penting ada alif lam kembarnya. Isim pertama ada alif lam, isim kedua ada alif lam, dan harokat terakhir juga sama. Doma, fatah, kasroh. Jadi bukan terbatas yang disampaikan Ustazah tadi hanya kata benda dan kata sifat. Tapi minggu lalu kita sudah dapat pelajaran macam-macam isim yang termasuk dalam isim. Ya, jadi semua isim yang ada alif lamnya bisa masuk nanti ke dalam kategori alif lam kembar. Isim kembar. Recording in progress. Ya. Nah, makasih. Ya. Alhamdulillah Ustazah sudah bergabung sama kita. Alhamdulillah. Masih belum bisa ya? Bagaimana Ustazah? Sudah bisa bergabung? Sebentar ya. Ya. Bang ini udah. Nyari kan susah. Maaf nih ada gangguan teknis. Ya, apa-apa Ustazah. Kita lanjut ya. Ya, lanjut. Tadi di sini. Dilanjut dulu ya Bu Hadiah Fitri, Bu Hadiah Fitri nanti bertanyanya ya. Kita lanjut dulu ya. Tunggu bang, ini geserin ya. Sudah ya? Khalik ya. Silakan dilanjut saja Bu Ustazah. Lanjut ya, tadi yang mau bertanya apa lanjut aja dulu? Lanjut saja dulu. Lanjut aja dulu ya, ini ada dua contoh lagi kali ya. Ini kita lanjutkan dengan isim kembar dengan tanda alif lam. Al-fulkil mashhun ini isim kembar tanda alif lam bukan. Ya, kita lihat. Al-fulki, kata pertama al-fulki. Itu adalah kata benda. Dalam bahasa Arabnya isim. Tandanya dia kata benda adalah alif lam. Ada alif lamnya. Artinya apa al-fulki? Artinya bahtera. Kapal atau bahtera. Jadi al-fulki ini kata benda, artinya bahtera, buktinya dia kata benda adalah ada alif lam di awal kata tersebut. Yang kedua,
Al-mashhuni. Al-mashhuni, apakah ini juga isim? Kita lihat ini kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Arab termasuk kelompok isim. Tandanya bahwa dia isim adalah alif lam, al-mashhun. Artinya apa? Artinya penuh muatan. Al-mashhun artinya penuh muatan. Al-mashhun ini adalah kata sifat. Dalam bahasa Arab disebut isim. Tandanya ada alif lam. Lalu bagaimana menerjemahkan dua kata yang sama-sama ada alif lam dan harakat terakhirnya sama-sama berbunyi i? Bagaimana cara menerjemahkannya? Ini kan kembar, udah sama-sama alif lam dan sama-sama i ujungnya. Cara menerjemahkannya bahtera penuh muatan. Maka kita sisipkan kata yang di tengah kedua kata tersebut menjadi bahtera yang penuh muatan. Yang penuh muatan. Kenapa kita terjemahkan yang ada kata-kata yang di tengah sini? Karena isimnya kembar. Sama-sama ada alif lamnya. Harakat terakhirnya juga sama. Nah, rumusnya kalau sama-sama begini, kita sebut kembar, menerjemahkannya, rumusnya adalah dengan menyisipkan yang di antara dua kata tersebut. Contoh di dalam Al-Quran, di dalam surat Yasin ayat 41. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhuni. Fil fulkil mashhun. Jadi fil fulkil mashhun, al-fulki al-mashhun inilah yang disebut dengan isim kembar dengan tanda alif lam. Yang terjemahannya, cara menerjemahkannya, sisipkan yang di antara dua kata tersebut. Al-fulki bahtera, al-mashhun penuh muatan. Menerjemahkannya sekaligus, al-fulki al-mashhun bahtera yang penuh muatan. Jelas ya? Satu contoh lagi. Al-haqqu al-mubinu. Nah, ini dua-duanya ada alif lam di awalnya. Harakat terakhirnya sama-sama dhammah. Al-haqqu al-mubinu. Sama kan berarti ini isim kembar. Tandanya alif lam. Kita urai kata pertama al-haqqu. Al-haqqu itu kita terjemahkan dulu. Al-haqqu ini isim atau bukan? Isim. Plus dia isim. Kenapa kita bilang ini isim? Alif lam. Karena ada alif lam. Tapi kita belum tahu artinya, ya kan? Yang jelas ada alif lam udah pasti isim. Apakah itu kata benda atau kata kerja, kata benda atau kata sifat? Kita belum tahu. Kita lihat nanti artinya. Al-haqqu yang jelas ini sudah kita dalam, karena tidak ada isim dalam bahasa Indonesia, langsung kita sebut ini kata sifat. Dalam bahasa Arab termasuk dalam kelompok isim. Tandanya itu isim adalah ada alif lam. Artinya al-haqqu itu artinya kebenaran. Ya, kebenaran. Ya, benar itu kan sifat, nggak bisa dirasakan, tidak bisa dipegang, tidak bisa disentuh. Ya, itu kata sifat kebenaran. Kata yang kedua al-mubinu. Al-mubinu. Jelas. Ini juga isim. Isimnya kelompok apa ini? Kelompok kata sifat juga. Isim tandanya apa? Ada alif lam. Artinya apa? Nyata. Al-mubinu artinya nyata. Al-haqqu kebenaran. Al-mubinu nyata. Bagaimana menerjemahkan al-haqqul mubin kalau disambungkan kedua kata ini? Cara menerjemahkannya, sisipkan yang di antara dua kata tersebut. Al-haqqu kebenaran, al-mubinu nyata. Al-haqqul mubinu kebenaran nyata.
Jelas sampai di situ? Jelas Ustazah. Jelas ya, ini ayatnya. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Bahwa sesungguhnya Allah dialah al-haqqu al-mubin, kebenaran yang nyata. Surat An-Nur ayat 25. Sampai di sini silakan bertanya. Belum masuk ke pelajaran yang hari ini. Silakan tadi siapa yang mau bertanya tadi, Bu Rina? Pak Herman Enzen. Silakan Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari beberapa contoh yang Ustazah sajikan, itu isim kembar itu terdiri dari dua jenis kata benda dan kata sifat. Yang satunya kata sifat dan kata sifat. Apakah ada jenis kata lain yang bisa yang bisa diisim gambarkan Ustaz? Yang jelas kalau di dalam bahasa Arab dia termasuk isim, dia bisa, ya kan? Ada kata benda dan kata sifat, ada kata sifat dan kata sifat. Ya, yang jelas dia dua-duanya harus isim. Kan dalam bahasa Arab isim itu bukan hanya kata benda. Ada kata benda, ada kata sifat, ada kata penghubung, ada kata penunjuk, dan lain sebagainya. Selama dia termasuk isim, maka dia boleh menjadi isim kembar selama memenuhi syarat. Ya, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Ya, silakan. Yang lain? Ada Bu Hadiati. Silakan Bu Hadiati. Silakan Ibu. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ciri-ciri yang kita lihat ada alif lam di awal. Setelah kita tahu ini isim. Nah, bagaimana cara kita tahu artinya Bunda dari kedua kata ini? Gitu. Nah, mau tahu artinya ya? Sekarang masalah arti. Nah, masalah arti ini kita masuk ke pelajaran membuka kamus, ya kan? Alhamdulillah untuk untuk periode perdana ini kita udah sampai kemarin ke urusan membuka kamus ya, pelajaran membuka kamus. Bagaimana kita cara mencari arti dalam sebuah kamus? Kita harus mencari akar katanya dulu. Ya. Maaf Bunda, kami baru pertama kali masuk ini. Gitu. Oh iya, dengan Ibu apa nih yang baru pertama kali masuk nih? Adrianti Bunda. Ibu Adrianti, domisili di mana Bu? Di Jambi, Sumatera Bunda. Masya Allah, jauh-jauh dari Jambi bergabung dengan kita. Gimana Bu, pelajarannya susah atau gimana nih Bu terjemah ini? Insya Allah bisa mengikuti Bunda. Bisa ngikuti ya. Nanti kita kan urai sedikit-sedikit bunya yang gampang-gampang. Ya. Suaranya nggak jelas, Ustazah tidak jelas, Ustazah. Putus suaranya. Pertama ya. Ustazah. Ibu ikut dari sekarang. Kita pelajarannya step by step, betul-betul langkah demi langkah dengan satu macam saja. Ketika kita mengenalkan alif lam, ya. Suaranya hilang Ustazah. Halo ya. Kenapa? Suaranya tadi kurang jelas. Kayak kalau saya bisa didengar? Sekarang udah. Alhamdulillah sudah. Halo? Iya, sudah. Saya bisa didengar? Ya, sudah. Alhamdulillah sudah. Azan? Oh, hujan. Kok ini dari... Oh, di sana hujan ya, Ustazah? Jelas ya? Suara jelas ya? Jelas, alhamdulillah sudah jelas. Recording stopped. Recording in progress. Benci. Ustazah? Katanya gangguan sinyal karena hujan katanya.
Oh, iya. Ini ada si abang nih mendampingi, tapi ternyata gangguannya karena cuaca nih kayaknya. Gak apa-apa ya, kita lanjut aja kalau ada gangguan seperti ini. Ya. Gangguan karena cuaca nih. Nanti kalau dia hilang-hilang timbul, kita lanjut aja ya. Iya, Ustazah. Jadi Ibu, tadi Ibu yang dari Jambi ya, kita belajar step by step, betul-betul satu kali belajar satu aja beban kita. Kemarin beban kita alif lam aja, dan alif lamnya yang kelihatan, nggak yang tersembunyi, yang nggak dihubungkan dengan yang lain-lain. Nah sekarang alif lam ini dua-duanya yang kembar. Itu saja dulu. Cara menerjemahkannya kita sisipkan yang di antara kedua kata tersebut. Pertanyaan Pak Herman tadi, apakah ini ada tadi bentuknya kata benda dan kata sifat? Ada juga yang bentuknya kata sifat dan kata sifat, ya kan? Selama dia dalam kelompok isim, dia boleh menjadi kembar. Ya, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Bismillahirrahmanirrahim kelihatan di slide? Di layar, ya. Allah Ar-Rahim. Allah Ar-Rahim isim kembar bukan? Allah Ar-Rahim. Ya, kembar. Ar-Rahim isim kembar bukan? Ya, isim kembar. Kenapa kita katakan itu isim kembar? Ada alif lam. Dua-duanya kasroh. Dua-duanya kasroh. Allahi kasroh, Ar-Rahmani kasroh. Berarti Allah Ar-Rahman adalah isim kembar. Allah itu adalah nama zat yang maha mulia, termasuk dalam kategori isim dalam pelajaran bahasa, dalam pembahasan bahasa. Jadi Allah ini kan termasuk isim, kata benda. Ya, isim. Kemudian Ar-Rahman, maha pengasih, adalah kata sifat. Ini pertanyaan Pak Herman tadi ya. Jadi kata benda diikuti oleh kata sifat. Dia kembar. Sama-sama alif lam, sama-sama harakatnya i. Allahi Ar-Rahmani. Maka menerjemahnya kita sisipkan apa? Yang diantaranya. Sisipkan yang. Jadi menerjemahnya Allah yang maha pengasih. Allah yang maha pengasih. Yang satunya kata benda, yang satunya kata sifat. Kalau kita sambung Ar-Rahmani dengan Ar-Rahimi, dia isim kembar juga. Iya. Dua-duanya ada alif lam. Dua-duanya baris terakhirnya berbunyi i, ya. Jadi berarti kita menerjemahkannya berarti juga kita sisipkan yang di antara Ar-Rahmani dengan Ar-Rahimi. Ar-Rahmani artinya maha pengasih, Ar-Rahimi artinya maha penyayang. Maka Ar-Rahmani Ar-Rahimi menerjemahkannya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Allah dulu, Ar-Rahmani Ar-Rahimi dulu. Ar-Rahmani Ar-Rahimi terjemahnya yang maha pengasih, yang maha penyayang. Maha pengasih, yang maha penyayang. Sekarang kita gabungkan tiga-tiganya. Kembarnya jadi kembar tiga. Ya kan? Kembarnya jadi tiga, sama-sama ada al, sama-sama harakatnya kasrah tiga-tiga. Berarti yangnya ada dua dong. Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Begitu kan? Ya. Menurut rumusnya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Nah, di dalam bahasa Indonesia, kalau dua-dua yang berdekatan, susunannya jadi tidak indah. Maka yang kedua boleh kita ganti dengan kata yang lain yang sepadan dengan maknanya. Makanya yang kedua kita ganti dengan lagi. Sehingga terjemah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Jadi lagi ini dari mana? Lagi ini asal usulnya dari yang. Kita ganti dengan lagi supaya susunannya menjadi indah. Ya, jadi seperti itu proses menerjemahnya. Jelas ya semuanya? Ya, insya Allah jelas Ustazah. Ya, sampai di sini ada yang bertanya?
Kalau tidak kita lanjutkan dengan pelajaran baru. Udah Bu Hadiati Fitri, Ustazah. Silakan Bu Hadiati ya. Assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau isimnya itu ditandai dengan tanwin, dua-duanya tanwin, apakah itu juga termasuk dengan kata majemuk? Misalnya halimun, hakimun. Bukan kata majemuk, kita belum masuk ke pelajaran kata majemuk. Kita pelajarannya masih di isim kembar. Oh, sorry, baik Ibu. Ini isim kembar, maaf. Ini saya salah. Isim kembar ada dua macam, Bu. Ada yang tandanya alif lam, ada yang tandanya tanwin. Iya, saya salah akan masuk. Iya, nah Ibu udah berapa lama belajar? Saya dari awal, tapi saya sering nggak masuk, Ustazah. Kalau boleh, saya saran untuk kelas ngulang ini review materinya, kalau bisa di hari Sabtu, karena kadang-kadang saya suka terlambat dalam perjalanan pulang ke rumah, jadi suka terlambat gitu, atau mungkin suka nggak ikut, Ustazah. Kalau bisa hari Sabtu itu yang materi ngulang, karena adik saya juga ikut, tapi dia sering nggak hadir hari Selasa, karena dia pulangnya agak jauh ke rumahnya, on the way. Ya, Ibu domisili di mana, Bu? Saya di Jakarta, adik saya di Palembang. Oh, Ibu Jakarta mana, Bu? Di Rawamangun, Ustazah. Oh, Jakarta Timur, kita masih bertangga, Bu ya, yang ada Ibu di Palembang ya. Ini mah tergantung kesepakatan ya, kesepakatan dari santri semua ya, apakah materi, sebab itu juga ada materi baru juga, Bu. Jadi di hari Sabtu ada materi, di hari Selasa ada materi. Cuma di hari Selasa ini materinya materi mengulang yang lama. Di hari Sabtu materi yang baru. Nah, sama-sama ada materi dua-duanya. Iya, tapi Ustazah kalau hari Selasa itu kena hari kerja, jadi kadang-kadang kita sering nggak masuk gitu, Ustazah. Kalau bisa yang boleh kita ganti. Iya, baik. Boleh kita ganti ya. Yang penting yang lain bisa mengikuti, artinya bisa menyetujui karena masing-masing punya kondisi ya. Buat saya nggak ada masalah, mau kita ganti, mengulangnya di hari Sabtu juga boleh ya. Baik. Sudah ya, sampai di sini kita masuk pelajaran yang baru ya. Ya. Kita masuk latihan bersama ya. Supaya kebagian nih waktunya yang latihan bersama. Iya. Nah, latihan bersama ya. Ini buat santri-santri yang sudah menguasai isim kembar dengan tanda alif lam, dengan tanda tanwin, kata majemuk, subjek predikat, isim susunan kata depan, dan semua yang sudah kita pelajari, bagaimana membuat pelaku, bagaimana membuat pelengkap, dan sebagainya. Ini latihannya campur semua ya. Latihan bersama kita sekarang akan membuka surat Al-Buruj ya. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidin wa masyhud sampai ayat 9. Kira-kira bisa nggak ya kita menerjemahkan ayat ini ya? Pasti bisa ya. Pasti bisa yang sudah belajar dari awal. Baik, kita mulai saja dari 3 ayat dulu. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidin wa masyhud. Pertanyaannya, ada berapa kata yang bisa kita identifikasi? Silakan Resen. Pak Marwan nih duluan. Pak Marwan, silakan. Pak Marwan bilang satu kata aja. Kata apa yang bisa kita identifikasi nih sekarang, Pak Marwan? Satu kata aja. As-sama ya. As-sama, oke. Selanjutnya, siapa lagi Bu Rina? Ini bahasa Arab ini Adrianti. Adrianti. Oke. Al-Buruj. Ayat 1. Ayat 1 Al-Buruj. Iya. Yang lain. Pak Patria, silakan Pak Patria. Iya betul Bu, Al-Buruj betul Bu. Pak Patria. Suaranya di-unmute dulu. Di-unmute Pak Patria ya. Zatil buruj kata majemuk. Zatil buruj sudah dipelajari Bu. Al-Buruj aja sudah dipelajari. Zatil buruj juga sudah dipelajari Bu ya. Ya. Ya, lanjut. Siapa lagi Bu Rina? Pak Bu Suherti.
Silakan Bu Septi sebutkan satu aja yang bisa kita identifikasi. Al-Yaumi. Ayat 2 Al-Yaumi Ustazah. saja? Iya. Yang lain selanjutnya? Iya, Al-Yaumi betul. Al-Mau'ud itu. Al-Yaumi Al-Mau'ud. Al-Yaumi Al-Mau'ud. Kita udah belajar ya. Al-Yaumi Al-Mau'ud. Silakan selanjutnya siapa Bu Rina? Ibu Lali, silakan Bu Lali. Bu Lali Nirwani, silakan. Di unmute dulu Bu, nggak kedengaran suaranya Bu. Ibu Lali? Iya Bu, identifikasi. Ya. Wa syahidin wa masyhud. Satu lagi wa syahidin wa masyhud ya. Kita 3 ayat dulu ya. Jadi dari surat Al-Buruj ini ayat 1 sampai ayat 3 ada 4 penggal yang akan kita bahas, yang akan kita perinci. Pertama, was-sama izatil buruj. Was-sama, pasti semuanya udah kenal dengan as-sama. Kenapa? Karena apa ini as-sama ini? Ini isim. Ya, kenapa ini kita katakan isim? Karena ada alif lam ya kan? As-sama ada alif lam berarti dia isim. Yang belum kita pelajari wa di sini belum kita pelajari. Tapi karena hampir semuanya ini udah dipelajari, maka wa saya kenalkan dulu ya walaupun belum masuk pelajarannya. Di sini kita pembahasan pertama was-sama'i. Was-sama'i. Ini wa belum masuk pelajaran tapi kita kenalkan di sini. Was-sama ini wa-nya ini wa sendiri ini. Namanya wawul qasam, huruf sumpah. Yang biasa kita kenal wa itu artinya dan. Ya. Tapi kalau wa itu berada di awal kalimat, kemudian sesudah wa ini barisnya kasrah, was-sama'i, berarti wa-nya ini artinya bukan dan. Berarti wa ini wawul qasam, huruf sumpah. Artinya demi. Ya. Jadi wa itu bukan hanya berarti dan, tapi bisa berarti demi. Kenapa wa ini diartikan demi? Karena isim yang sesudahnya barisnya kasrah. Harakatnya kasrah. Maka wa-nya ini kita sebut dengan wawul qasam, huruf sumpah. Artinya demi. As-sama apa? As-sama kata benda ya kan? Isim. Isim ada alif lam. Apa tandanya? Ada alif lam. Pasti isim ada alif lam. Iyal ya. Isim ada alif lam. Artinya langit. Sama artinya langit. Jadi kalau was sama i artinya demi langit. Demi langit. Demi langit. Ya, kenapa bisa diartikan ini demi langit? Karena sesudah huruf wa ini barisnya kasroh majrur, bunyinya i. Maka semua yang diawali dengan wa, kemudian isim sesudahnya harakatnya kasrah, maka wa-nya ini berarti demi. Wal asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Watini, demi pohon tin. Apalagi? Wal laili, demi waktu malam. Semua yang wawa dan isimnya harakat terakhir dari isim itu berbunyi i, maka wa itu diartikan demi. Wadduha. Was-samai. Was-samai. Iya, Bu? Wadduha. Ya, wadduha itu kata tertentu. Itu yang tidak bisa dirubah-rubah, tapi posisinya tetap i. Dia nggak ada wadduhi, nggak ada wadduhu. Dia selamanya ha. Jadi ada huruf-huruf yang tidak mau dirubah-rubah. Dimanapun posisinya, wadduha tetap diartikan demi waktu duha.
Hanya nggak bisa diganti i karena dia sudah paten. Yang lain-lain semua was-samai, wal ardi, wal fajri, wal asri, wal laili, wan nahari, wasyamsi, wal qamari. Semua itu berbunyi i di ujungnya, maka wa-nya diartikan dengan demi. Was-samai, demi langit. Wal asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu subuh. Ya, semuanya berarti demi. Kita lanjut. Penggalan kedua. Zatil buruji. Ya, coba Pak Patrial. Pembahasan kedua, zatil buruji. Bentuknya apa? Kata majemuk. Kata majemuk bisa diterangkan Pak Patrial? Tandanya isim yang berikutnya berbaris kasrah atau i. Di antara zatil dan al-buruji itu terakhirnya harus sama-sama i. Itu syarat kata majemuk. Nah, yang pertama betul. Jadi untuk melihat kata majemuk kita lihat isim yang kedua dulu. Ya, isim yang kedua menjadi patokan isim yang kedua. Ya. Pertama dia ada alif lam. Ya. Yang kedua harakat terakhir wajib berbunyi i. Ya. Yang pertama tidak wajib Pak Patrial. Ya, ya. Yang pertama bisa zatu, bisa zata, bisa zati. Yang wajib itu yang terakhir. Buruji wajib. Berarti ini kita misalkan dulu kata majemuk. Kita lihat dulu kata yang pertama. Kata yang pertama termasuk kata depan atau tidak? Kata depan ada berapa? Ada 6. Ada 8. 6? 8. Min ila an ala ya. Ada 8. Zati ini termasuk yang 8 itu bukan? Bukan termasuk yang 8. Kalau bukan termasuk yang 8 berarti dia kata majemuk. Jadi betul Pak Patrial, yang zatil buruj ini adalah kata majemuk. Yuk kita lihat susunannya. Susunan zatil buruj adalah kata majemuk. Zatil buruj adalah kata majemuk. Kenapa? Lihat dari yang kedua dulu, dari kata yang kedua. Al buruj pertama ada alif lam. Yang kedua, harakat terakhir berbunyi i. Ini wajib. Ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi kata majemuk. Tapi belum tentu. Kita lihat dulu kata pertama. Kata pertama termasuk yang 8 atau tidak? Termasuk kata depan atau tidak? Tidak ada di sini kata depan. Berarti ini boleh menjadi kata majemuk. Boleh diulang Ustaz, yang 8 itu apa ya? Dengan siapa ya yang bertanya ya? Dengan Bu Eliza, Bu. Ya, pertanyaannya apa Bu? Tadi kan Ustazah bilang bahwa asal memenuhi 8 tadi bisa masuk itu isim kata majemuk. Tapi saya yang 8 itu apa saja? Boleh diulang lagi Bu? Oh, yang 8 itu pelajaran tersendiri Bu ya, nggak apa-apa. Min, ila, ya, ala, min, ila, an, ala, ba, fi, ba, lam, kaf. Min, ila, an, ala, ba, fi dulu. Oh, fi. Fi. Fa. Lam. Kalau bukan yang 8 itu, dia berarti kata majemuk. Lanjut ya. Ya Ustazah. Ini di sini terangkan lagi. Zati, kata pertama zati. Zati itu kata benda, isim. Zati itu kata benda, isim. Ini penjelasan khusus ya. Zati ini dari zu. Dulu kita pernah pelajaran Zulfadlil Azim ya. Lupa Zulfadlil Azim. Ini asalnya dari zu, bentuk male-nya, bentuk laki-lakinya zu. Zat bentuk muannasnya, bentuk perempuannya, female-nya.
Jadi zatil buruj dari zu ini. Zu bentuk laki-laki. Zat bentuk perempuan. Artinya sahib. Sahib itu artinya pemilik. Sahibul bait artinya pemilik rumah. Sahibul hajah pemilik hajat, artinya yang punya kepentingan dengan acara. Jadi zat sama zu ini artinya sahib. Zatil buruj kenapa pakainya perempuan, female, muannas? Kenapa nggak pakai zu? Karena dia sama itu masuk kelompok muannas, kelompok perempuan. Jangan panjang-panjang dulu. Zat aja langsung dulu. Artinya pemilik atau yang memiliki. Jadi zati ini artinya pemilik atau yang memiliki. Asalnya dari zu untuk laki-laki, zat untuk perempuan. Artinya sahib. Sahib itu artinya pemilik atau yang memiliki. Sahibul bait, pemilik rumah. Sahibul hajah, pemilik acara atau orang yang melaksanakan acara. Jadi artinya pemilik atau yang memiliki. Sekarang kita lihat kata kedua. Kata kedua, al-buruj. Isim atau bukan? Isim. Tandanya? Ada alif lam. Ya, kata benda atau isim. Tandanya ada alif lam. Artinya gugusan bintang. Ya, artinya gugusan bintang. Bagaimana menerjemahkan kata majmuk? Cara menerjemahkan kata majmuk bagaimana? Langsung. Langsung, tidak ada sisipan apa-apa, tidak ada sisipan yang, tidak ada sisipan itu, tidak ada sisipan apa-apa. Jadi langsung. Jadi zatil buruj artinya pemilik atau yang memiliki gugusan bintang. Yang dimaksud yang memiliki gugusan bintang di sini apa? As-sama was-sama izatil buruj. Demi langit ya. Langit yang memiliki gugusan bintang. Jadi zatil buruj ini kan dia kata majemuk menjadi satu arti yang memiliki gugusan bintang. Yang memiliki gugusan bintang. Ini jadi satu kata. Satu kata ini merupakan sifat dari sama. Sifat dari langit. Demi langit, makanya di sini pakai kata yang memiliki gugusan bintang. Ya, demi langit yang memiliki gugusan bintang. Yuk kita lihat arti secara keseluruhan. Arti keseluruhan was-sama'i zatil buruj, was-sama'i demi langit. Zatil buruj pemilik atau yang memiliki gugusan bintang. Was-sama'i zatil buruj jadinya demi langit yang memiliki gugusan bintang. Itu arti lengkap. Sudah kita pelajari semua satu ayat. Sudah kita perinci, kita tahu betul bahwa as-sama itu isim, tandanya ada alif lam. Kenapa barisnya kasrah? Karena didahului oleh wawul qasam, oleh huruf sumpah. Ini nggak bisa. Menguasai itu semua. Zatil buruj kata majemuk. Kenapa itu kita katakan kata majemuk? Isim yang kedua ada alif lam, harakat terakhirnya kasrah, dan isim yang pertama bukan termasuk yang 8 kata depan itu. Sehingga zatil buruj menjadi kata majemuk, artinya yang memiliki gugusan bintang. Ya. Was-sama'i zatil buruj secara lengkap artinya adalah demi langit yang memiliki gugusan bintang. Kita lanjut. Ya. Kita lanjut. Penggal kedua ya. Sudah lewat. Bagaimana? Waktunya sudah habis. Kita putus di sini. Lanjut nanti. Sudah lewat. Iya sudah. Ya, udah mau maghrib, Ustazah. Ya, kita sambung nanti ya. PR. Ya. Iya, Ustazah. Baik, kita cukupkan sampai di sini untuk hari ini. Nanti kita sambung
hari Sabtu lagi. Ya. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Dan mohon maaf tadi ada gangguan ya, memang selalu begitu, ini lagi hujan. Kebetulan saya lagi di Bambu Apus nih, di rumah Bu Lastri. Iya. Dan juga hujan besar di sini. Alhamdulillah tadi pelajaran, mengulang pelajaran lama, mudah-mudahan yang baru bergabung bisa mengikuti, dan juga yang sudah belajar dari awal semoga juga tidak bosan, ada pelajaran baru, dan silakan untuk melatih. Lebih mantap, alhamdulillah. Ya. Dan siapa nih yang lebih mantap nih? Alhamdulillah. Yang lebih mantap barusan siapa tuh? Bu Wina. Ya, belum jelas apa jelas sekarang, Ustazah. Kemarin kan belum jelas. Apalagi kalau kita sudah berulang-ulang dan ketemu banyak kata-kata ya, insya Allah akan dikuasai sepenuhnya. Ini kan kita baru istilahnya bukan merangkak, kita sudah mulai melangkah sedikit-sedikit ya. Nah, tinggal nanti bisa berjalan lancar. Kalau semua rumusan, kaidah-kaidah kita sudah pelajari, insya Allah sudah bisa berlari bapak-bapak, ibu-ibu, santri-santri semua. Amin, amin. Dan pemahamannya tidak setengah-setengah, tidak ada yang samar-samar, jelas pasti semua yang kita pahami. Tidak kira-kira ya. Jadi seperti itu. Oke, bagaimana? Baik, kita tutup ya, Ustazah. Ya, silakan ya, kita cukupkan sampai di sini ya hari ini. Ya, terima kasih banyak Ustazah, jazakillah khairan katsiran. Terima kasih juga Bapak-Bapak semua yang sudah sabar mengikuti pelajaran ini. Semoga semangat menuntut ilmu ini tidak pupus ya, tidak punah, dan juga ini menjadi tambahan amalan dan tabungan buat akhirat kita kelak. Kita ketemu di hari Sabtu mendatang. Semoga semua yang kita pelajari semua bermanfaat buat kita, buat keluarga kita, buat kebahagiaan dan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Kita tutup kajian kita dengan beristighfar 3 kali dan tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih Ustazah.